Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita sudah berada di aula dinas Islam pada saat ini untuk sama-sama kita mengikuti dialog yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Aceh. Seterusnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Bapak-bapak narasumber yang kami muliakan, kegiatan dialog ini adalah berawal dari beberapa pengusaha yang menginisiasi untuk melakukan audiensi dengan DSA. Pada pertemuan tersebut yang kita lakukan 9 Juni pada tahun 2023, mereka minta untuk silaturahim dan dipertemukan dengan bapak-bapak, baik dengan Bapak Kepala OJK, Bapak Kepala BI, Bapak Kepala Dinas PPSI, dan juga Direktur Utama menyampaikan agar sambutan pendukung beliau di hari yang sama terpaksa harus meninggalkan kita karena harus berangkat ke Jambi dalam acara STQ di Bali. Maka oleh karena itu beliau memintakan kepada Prof. Sakti selaku Ketua Desa untuk menggantikannya. Maka oleh karena demikian kami minta kepada Prof. Sakti untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Langsung nanti beliau akan menyampaikan sedikitnya materi yang akan disampaikan menyangkut dengan peran syariah Aceh dalam peningkatan kepatuhan perbankan di Aceh. Ini teknisnya nanti ya akan disampaikan oleh dialog ini akan dipandu oleh Pak Prosodi langsung, biar singkat padat dan jelas. Terima kasih, hanya sekedar pengantar. Terus-terusnya kami usahakan Prosodi untuk menyampaikan kata sambutan dan memandu kegiatan dialog kita pada hari yang berbahagia ini. Dengan segala hormat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah memberi kesempatan kepada Pak Roni, Kepala BI Perwakilan Aceh, Bapak Yusri, Kepala OJK Perwakilan Aceh, Bapak Muhammad, Direktur BAS. BAS itu bahasa Malaysia ya, bahasa kita itu BIS. Artinya BAS ini akan disalahi kerja karena mesinnya di belakang sekarang, bukan mesin di depan. Alhamdulillah Pak Wisnu Sunanda, bapak-bapak pengusaha dan para pimpinan bank syariah yang ada di Aceh, Bank Muamalah, BCA Syariah, Bank Danamon Syariah, Kopi Syariah, Bank BTN Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Mega, para pengusaha, dan juga ada Ustaz Tarmizi di DSK, Dewan Syariah Muhammadiyah Banda Aceh,
Provinsi Aceh yang baru-baru ini dilantik oleh Wakil Presiden. Artinya ini salah satu titik ya, yang akan memetakan atau menentukan strategi penguatan ekonomi syariah di Aceh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah kesibukan ini apalagi kepala-kepala ya, anak kepala satu kadang-kadang harus menghadirkan badan di banyak tempat. Tapi alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini Allah memberi kesempatan bagi kita untuk hadir pada acara dialog antara pengusaha, regulator dan dunia perbankan. Terima kasih kawan-kawan pengusaha karena sudah melakukan audiensi dan ternyata keinginan ya untuk kita saling curhat apa masalah di lapangan, dan begitu juga dengan kawan-kawan praktisi perbankan, mereka juga ingin curhat tapi tidak ada yang mau mendengar. Maka kooperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan akar-akar keuangan. Kalau kita melihat tujuan dari kanun ini, saya pikir sangat mulia sekali. Pasal 5 Kanun Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan ada 8 ya, ada 8 tujuan kanun yang ini saya pikir menjadi kewajiban kita agar kanun ini tidak hanya seperti dokumen-dokumen lain indah ya bunyinya, tapi realisasinya ya tidak bisa dimenentukan. Yang pertama sekali adalah tujuan kanun ini mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami. Lembaga keuangan syariah bebas dari riba, bebas dari gharar, ya bebas dari maisir. Nah, saya pikir itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tidak kalah penting ketika kita melaksanakan ekonomi berbasis Islami, maka dia diharapkan ya menjadi penggerak dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah, mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan yang terakhir membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir kawan-kawan pengusaha sangat memahami kita punya tujuan yang mulia, tetapi dalam perjalanan yang mungkin ini masih pada tahap-tahap awal memang ada permasalahan yang memang perlu dibenahi ya. Mewakili BI perwakilan Aceh, kemudian Pak Yusri Kepala OJK perwakilan Aceh. Maka dalam berbagai forum saya sering mengatakan bahwa ketika terjadi ya pelanggaran atau operasional lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan syariah, maka DSA hanya punya wewenang untuk menegur atau memberi surat peringatan. DSA tidak punya wewenang untuk mencabut nyawa lembaga keuangan syariah. DSA punya gigi, tapi ketika menggigit ternyata giginya gigi palsu. Ya, tapi walaupun demikian ya, dengan adanya OJK, kita pahami OJK adalah malaikat pencabut nyawa lembaga keuangan syariah. Ya, maka dengan ada OJK dalam DSA menjadikan gigi DSA yang palsu itu menjadi setengah asli. Juga ada Pak Roni ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, apa yang sunat-sunat ini ya, yang sunat-sunat yang harus dilakukan? Maka kanun ya, lembaga keuangan syariah ya, kalau kita baca sisir, kita baca kanun, kalau saya menyebutkan ada beberapa pasal keramat yang menjadikan lembaga keuangan syariah ini bisa mesejahterakan masyarakat Aceh. Yang pertama apa? Pasal 14 ayat 4. Lembaga keuangan syariah harus mendongkrak bisnis usaha mikro, kecil dan menengah. LKS harus mengalokasikan pembiayaan untuk UMKM minimal 30% tahun 2020 dan 40%
pada tahun 2024. Pembiayaan yang pro pada UMKM. Maka ada pengusaha yang mengirimkan data menunjukkan kok ini masih jauh dari harapan. Yang kedua adalah mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi melalui prioritas pertumbuhan sektor ekonomi real, di mana lembaga keuangan syariah secara bertahap menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil minimal 10% tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024. Dan kemudian mempercepat terrealisasinya tersedianya infrastruktur pembangunan ekonomi di Aceh. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat mengeluarkan obligasi syariah untuk mendanai pembangunan ekonomi. Yang terakhir adalah meningkatkan pengumpulan dana sosial di Aceh, di mana BRI Syariah harus mendukung penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama Baitul Mal kota dan kabupaten dan juga Baitul Mal provinsi Aceh. Maka ini menjadi tugas besar dari Dewan Syariah Aceh yang tentunya juga idealnya ya di level kabupaten kota sudah terbentuk Dewan Syariah Kabupaten Kota. Kita sudah melakukan sosialisasi ya, sejak kami dilantik ke beberapa kabupaten kota. Namun ya pembentukan Dewan Syariah Kabupaten Kota ini perlu pertolongan kawan-kawan ya agar bisa wujud dengan segera. Mungkin menjelang pemilihan ya, anggota legislasi, pemilu dan sebagainya, kita bisa memasukkan isu-isu. Artinya kalau ya tidak mendukung, tidak pro ekonomi syariah, maka jangan harap mereka untuk dipilih ya menjadi pemimpin di Aceh. Antara pengusaha, regulator dan perbankan dengan tema untuk mewujudkan harmonisasi dalam rangka penguatan implementasi kanun lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh 2023 saya nyatakan dibuka. Oke, baik. Ini untuk mempersingkat waktu ya, saya tidak kembalikan lagi ke Pak Moderator ya, Pak Irham. Ya, ini sekretariat yang sangat luar biasa ya, sekretariat DSA. Juga ada Pak Kabit ya, Pak Husni. Terima kasih ya atas dukungannya ya untuk DSA, karena beliau sangat memahami ya dari kesibukan masing-masing. Tapi yang pasti ya kita akan mencapai tujuan. Baik ya, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Roni ya. Pertama ini Pak Roni ya. Di Pak Roni hari ini beliau sudah didapuk menjadi BI Aceh ya. BI Aceh ya, Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Nah, beliau ini akan menyampaikan tentang peran perbankan syariah dalam penguatan perekonomian Aceh, karena ini menjadi tugas dari BI. Waktu di sini 10 menit ya, waktu 10 menit ya. Silakan Pak Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Profesor Dr. Safi, dan juga ada Pak Musri, Kepala CK, Pak Muhammad Syariah, Pak Wisnu, Presiden OPSI, juga Pak Ilham, Bapak Ibu pelaku usaha dan perbankan. Baik, karena waktunya sangat cepat, 10 menit, nanti akan kami sampaikan secara cepat dari intinya dan materi akan kami sharing. Jadi saya mungkin lebih melihat dari data yang ada, ini sesuai dengan topiknya ya, peran perbankan dalam penguatan perekonomian Aceh. Jadi saya ambil dari data BPS, dari data perbankan. Yang saya lihat ini adalah sebenarnya potensi Aceh kalau kita melihat dari dimensi panjang ekonomi, sebenarnya secara perkembangannya alhamdulillah Aceh itu bisa menyelesaikan permasalahan pasca selesainya industri agromigas ya. Karena pada
yang pasca itu adalah sektor ekonominya banyak bergantung pada sektor primer. Jadi kami melihat sebenarnya secara potensi kalau kita lihat, karena di Aceh itu isunya adalah pola pertumbuhan ekonominya sudah mulai normal. Ikutin artinya berbeda dengan tahun 2015-2016 yang beda sendiri, kita bahkan tumbuh negatif. Setelah itu secara berlangsung polanya sama. Isunya adalah Aceh perlu mesin ekonomi baru karena pertumbuhannya tidak bisa secepat ekonomi nasional bahkan atau secara dalam Sumatera. Karena memang problemnya adalah industrinya masih belum berkembang, sisi lain potensinya masih di primer. Jadi nilai tambahnya lebih terbatas. Sebenarnya dari sisi potensi yang ada itu sangat mungkin. Nanti saya mungkin akan lebih tertarik ke slide berikutnya karena memang isunya adalah potensi-potensi yang sebenarnya nanti sangat penting peran perbankan, karena perbankan di sini tentunya adalah bagaimana nanti akan melakukan pembiayaan ekonomi untuk sektor ekonomi dunia usaha bisa ekspansi yang akhirnya tujuannya adalah selain pendapatan dari sektor pelaku usaha itu akan berdampak pada perekonomian. Kita melihat di slide 3 ini yang menarik ya. Jadi kalau ini saya melihat dari dua sisi ya, pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor ekonomi maupun dari sisi permintaan. Kita lihat di sini sektor ekonominya 30% itu di pertanian. Padahal pertanian itu kalau diolah lebih lanjut itu luar biasa peningkatannya. Nah, ini menjadi penting untuk tidak sekedar di sektor pertanian. Sementara sektor lainnya juga masih sangat terbatas. Ini yang menarik sini adalah kita lihat dari sisi permintaan. Kita lihat di sini konsumsi rumah tangga di Aceh itu paling dominan di dalam struktur ekonominya. Artinya demand masyarakat itu tinggi. Yang ini sebenarnya kalau direspon dengan menyediakan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu akan multiplier besar. Tapi karena industrinya masih terbatas, kita lihat di sini dari data BPS itu impornya di Aceh itu terus meningkat. Ini ada impor sudah luar negeri dan domestik ya. Jadi yang menjadi catatan adalah impor dalam konteks barang yang disuplai dari daerah itu sangat tinggi. Jadi ini yang harusnya menjadi potensi untuk bisa dioptimalkan oleh pelaku usaha di sini. Jadi dengan demand yang tinggi ternyata belum bisa direspon dengan meningkatnya industri yang tentunya ini akan berdampak positif kalau itu akan menjadi pendorong pengembangan ekonomi. Jadi ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, Ketua DSA, Pak Rudi, Pak Muhammad, Pak Isnu, sama Pak Irham. Izin saya berdiri ya Pak, biasa jual obat, enaknya berdiri Pak ya. Karena saya mau lihat data-data dan ada beberapa penekanan data itu nanti yang memang perlu saya ingin jelaskan langsung ke beberapa bapak-bapak tentang bagaimana kondisi Aceh saat ini dengan industri keuangan. Karena kalau bapak-bapak nanti nggak paham ini data itu sering miss ya. Yang terjadi sekarang ini, jadi gini Pak, saya ini orang Aceh, paham betul dengan kultur kita, paham betul dengan kondisi di daerah kita, tapi di satu sisi saya orang Aceh, jadi harus berdiri di bawah kaki sekarang Pak, sebagai otoritas dan sebagai orang Aceh, harus dua-duanya paham. Sehingga pada saat ada diskusi-diskusi di keluaran itu udah saya ini ngerti data. Tapi kalau kita kantor berita itu terus informasi terus, sampai kiamat anggim kiamat, anggim kiamat. Coba kita masuk dulu ke slide 6, Sarah. Bapak-bapak dan ibu kita tolong kita pahami data ini sehingga kita tidak miss membaca data Pak ya. Jadi jumlah entitas ini adalah jumlah perusahaannya dengan jaringan kantornya yang kondisi di Aceh. Kita fokus saja bahwa saat ini 7 bank umum syariah yang ada di Aceh di sini di Aceh Pak, mulai dari Bank Aceh Syariah, BSI, BJA Syariah, Bukopin Syariah, BTPN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, satu lagi Bank BTN UUS Pak, BTN UUS. Jadi ada 7 UUS ini dengan jaringan kantornya 328 kantor Pak. Kantor cabang, kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang. Nggak ada kantor kas lagi. Ada 328. Lalu ada 6 unit usaha syariah. Ada Sinarmas, ada Maybank,
ada BTN Syariah semuanya ada 6, ada 26 jaringan kantor. Lalu ada 12 BPRS di Aceh, 43 jaringan kantor, ada 2 BPR. Jadi banyak Pak jaringan kantor. Jadi kalau ada yang bilang cuma ada BSI sama Bank Aceh, enggak. Kantornya banyak Pak, ini jumlah jaringan kantornya. Jadi jangan dibebankan kepada BSI sama Bank Aceh terus. Nah, yang lain gak ikut-ikut. Kawan-kawan saya perbankan ada di sini, hadir di sini. Ini Pak ya, itu satu. Yang kedua di perusahaan-perusahaan ini, perusahaan hasil pembiayaan saya nggak sebutkan, memang nggak boleh langsung ke kita Pak ya. Nah Bapak lihat jaringan ATM Pak. ATM kita itu sekarang seluruh Aceh itu ada 1162. Pak Wisnu dalam waktu dekat ini sebulan ke depan ini akan nambah 300 lagi. Jadi total 1000 nanti ATM BSI. Pak Muhammad Syah akan nambah sekitar 50 lagi dari jumlah yang ada. Artinya apa Pak? Luar biasa sudah jaringannya. Dibandingkan waktu ada konvensional dulu 1200 Pak, 200 Mas isinya. Ini hampir sama dengan yang lalu. Artinya apa? Semua sudah ada jaringan kantor. Jadi kalau dikeluhkan nggak ada jaringan kantor, dulu memang iya ada kantor unit, ada kantor kas. Nah sekarang aturan baru OJK nggak boleh lagi status kantor itu sampai berhenti sampai cabang, nggak boleh lagi kantor kas, nggak ada lagi kantor unit. Jadi jangan disalahin bakal buka kantor unit. Memang aturan OJK nggak membolehkan lagi kantor-kantor kecil. Oke, sampai di situ Pak ya, bahwa tidak salah Bang nggak buka kerja pedesaan segala, enggak, aturannya memang sudah begitu. Oke, kita lihat sekarang Pak ya. Oke, ini dari sisi jumlah entitas. Berikutnya coba lihat Sarah ini. Oke, nggak usah kita sebut lagi. Nah kalau kita lihat jaringan kantor sudah berkurang, nambah ternyata di bawah. Itu totalnya hampir sama dengan yang sekarang. Kondisi ada kanun dengan tidak ada kanun. Baik, berikutnya. Ini jumlah bank yang ada di kita Pak. Jadi bapak-bapak nanti kalau menjumpai ini yang ada bank yang ada di Aceh. Tapi permasalahannya numpuknya di Aceh, kota pada Aceh. Ada sisa sedikit ada di Biro dengan Lux Mame. Lainnya numpuk di Banda Aceh. Pertanyaannya kenapa ya di Banda Aceh aja mereka? Potensi ekonomi kita memang masih kecil. Jadi mereka dirikan cabang saja di sana sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Jadi kalau tanya, butuh di daerah itu butuh ekonomi kita butuh bank perbanyak, jumlah bank itu butuh banyak di sana sehingga menumbuhkan ekonomi. Kita sudah ukur dengan ada mereka itu cukup kok. Tinggal masalahnya aksesnya. Begitu akses, kalau dulu masyarakat kita kan menganggap urusan bank harus ke kantor bank. Padahal sekarang sudah berubah. Bisa lewat agen, bisa lewat marketing digital, bisa lewat laku pandai. Jadi banyak akses-akses itu. Nah itu memang yang harus kita coba terangkan kepada masyarakat kita bahwa jangan lagi berharap akan dibuka kantor cabang pembantu di desa-desa terpencil. Itu kecil kemungkinan sekarang. Karena semua bank sudah berubah, polanya sudah harus pola digitalisasi, mengurangi jumlah fisik kantor, tapi lewat marketing dan digitalisasi. Ini jumlah kantor-kantor bank yang ada di Bapak. Barangkali mungkin kalau ada yang belum ada semua, ada dua ada di sini semua. Ini jumlah kantornya. Baik, berikutnya. Pak, saya izinkan nanti Pak Prof kalau lewat waktu diingatkan saya. Lupa diri belum ngomong Pak. Kita lihat kinerjanya Pak ya. Saya yang paling seru ini melihat kinerjanya. Biar Bapak-Bapak tahu nanti saya coba mulai dari sisi aset. Pada saat konon belum berlaku, total aset yang ada di Aceh ini sekitar 60 triliun Pak. Sekarang posisi Agustus ini sudah 53 triliun. Artinya hampir sama. Dulu dikeroyok hampir 18 Pak yang ada di Aceh. Total aset hanya 60 triliun. Sekarang hanya ada sekitar 7 US dan 6 US sudah 53 triliun Pak. Artinya apa? Hampir berimbang. Tinggal sedikit lagi sudah rebound, sudah kembali posisinya. Dengan kondisi Acehnya Pak, dengan kondisi Acehnya yang katakan kemiskinan pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,53 ya Pak atau ya Pak Roni ya. Ini sudah kembali Pak, sudah kembali hampir sama dengan kondisi sebelum ada konon. Yang paling sedikit kita ini adalah dalam pihak ketiga kita. Itu yang dibisikkan oleh Pak Prof bahwa jangan-jangan orang kita itu suka memang bantuan keluar. Artinya tapi Aceh butuh kita dana, tapi kemudian turun dana itu. Dulu sempat Desember 19 itu sempat 42 triliun dana yang ada beredar di Aceh. Sekarang itu tinggal 39.
triliun. Banyak anak yang kemudian lari ke Aceh. Kenapa? Bisa jadi memang personal orang-orangnya dan pengusahanya memang suka nyimpannya di luar, kemudian nyalahin bank nggak melemparkan kredit kemari, bisa jadi itu. Tapi data kami tidak menangkap itu, Pak. Data kami menangkap dana otsusnya turun, Pak. Otsusnya turun jadi 1% tahun ini, sehingga 3,5 triliun tidak masuk Aceh. Makanya terjadi selisih, Pak. Dulu ada 42, 41, sekarang 39. Jadi intinya sekitar itu dana otsus itu kita nggak ada lagi. Bayangkan kita aja sangat tergantung sama dana otsus ini untuk diputarkan oleh perbankan. Kalau itu berkurang, maka akan jadi ini, Pak. Dana kita semakin turun, dana kita semakin turun. Nah, kita berharap nanti akan masuk dana-dana lainnya. Kita lagi pembiayaan, Pak. Pembiayaan ini kredit, Pak. Kredit dulu, Pak. Pada saat sebelum ada kodok itu total pembiayaan oleh seluruh bank yang ada di Aceh totalnya 35,89 triliun. Sekarang posisi Agustus sudah 36 triliun. Coba lihat, Pak. Kan luar biasa sudah tumbuhnya. Jadi kalau kita mengatakan bank itu nggak tumbuh, bank itu nggak lempar kredit, ini buktinya, Pak. Saya mau data, ini kan apa Aceh, Pak. Izinkan maafkan saya kalau saya menggugu-gugu ngomong, Pak, ya. Karena saya paham kondisi di lapangan dan paham data. Ini Bapak lihat, dulu 35, sekarang 36. Kalau kita berbicara di daerah lain tumbuhnya year on year itu 6%, kita tumbuhnya 12%. Coba hebat nggak Aceh? Hebat nggak bank di Aceh itu mengekspansi pembiayaan? Saya salut, Pak, dengan teman-teman saya, mulai dari BSI, Bank Aceh, Bank Bukopin, Bank Danamon, segala macam. Walaupun kecil-kecil, tapi semua ekspansi, semua lakukan pembiayaan. Tiga ini secara year on year ini tumbuh 12,36%. Nasional aja tumbuh 6 sekarang, Pak. Nasional aja tumbuh 6, kita tumbuh 12%. Belum kita berkaya year to date-nya 7,9% dari Januari sampai sekarang tumbuh 7,9%. Satu lagi yang paling menarik, Pak. Kalau Bapak-bapak, saya sering katakan miris, Pak, karena orang Aceh berbicara secara nasional, saya sering ditertawakan sama orang-orang, Pak. Aceh banyak betul maunya, Aceh banyak betul ngatur begini. Share-nya cuma 1% aja nggak nyampe. Share kita, Pak, perbankan kita untuk nasional 1% aja nggak nyampe. Nah, kalau share kita 1% nggak nyampe, kira-kira didengar nggak ngomong kita di luar? Enggak, Pak. Pak, menanya ini 1% yang nanti kayak protes dan kira-kira lagi nyalain PHB Jawa ini atau pusat. Tapi itu kondisinya memang yang harus kita sebut bahwa kita belum terlalu kuat untuk mempengaruhi orang lain. Makanya kita di Sumatera juga kita terendah, di Sumatera kita terburuk. Ya ini memang kecil. Secara nasional aja aset kita 0,48%, dalam pihak ketiga 0,44%. Setiap ada usulan sesuatu untuk perbaikan untuk perekonomian di Aceh, mereka sebut orang pusat sering sebut, Pak, segini lucu banget, ngomong apa? Makanya mereka kemudian akhirnya cenderung pada sesuatu program-program baru itu keluar yang memang kontribusinya besar, di atas 5%. Kita kecil, Pak. Tapi apa yang menguntungkan kemudian, Pak? Menguntungkan kemudian ternyata kalau kita lihat sisi NPL-nya atau NPF-nya, Aceh itu masih tergolong bagus, Pak. Aceh itu 1,90% orang yang macetnya kira-kira sedikit ya, dibanding nasional itu 0,5. Artinya apa? Perilaku orang Aceh ini untuk hutang membayar kembali jauh lebih bagus dibanding nasional. Walaupun ada 1-2 yang kemudian sedang dalam kita maintain. Yang kedua, tadi juga Pak Roni menyebutkan, ada namanya data FDR atau LDR, Pak. Jumlah pidana yang masuk kemudian diekspansi. Rasio sehatnya menurut OJK itu adalah 90, Pak. Tapi bank-bank di Aceh itu sudah 94. Pak Wisnu lagi, Pak. Saya izin Pak Wisnu, saya sebut Pak Wisnu sudah 120 loh, Pak. Sudah nggak sehat lagi sebenarnya Pak Wisnu di sini. Artinya apa? 90 uang masuk, itu yang beliau kirim kasih kredit itu 120. Gila. Pertanyaannya dari mana Pak Wisnu uang? Pak Wisnu utang dari seluruh Indonesia. Bawa uang kemarin, kamu mau ngasih kredit ke Aceh. Pak Muhammad saya juga seperti itu sudah 90-an juga. Artinya apa? Habis-habisan genjot buat Aceh. Jadi artinya kredit itu besar lahir di Aceh. Kalau ditanya orang, banyak nggak kredit di Aceh? Ini Pak, data perbankan sudah nggak sehat lagi, sudah 94. Mestinya 90, optimalnya 90. Tapi kemudian sampai 94. Ya teman-teman, ada dari Bukopin, dari Mega, dari Muhammad segala macam. Mereka mengambil uang dari luar Aceh.
bawa kasih ekspansi untuk masyarakat kita Aceh. Luar biasa sudah besar. Kualitasnya bagus, kreditnya juga tumbuh sampai dengan 10%, 12%. Kemudian FDR-nya sudah tidak sehat-sehat juga digenjot terus, artinya tumbuh Pak. Nah tumbuhnya ke mana sekarang pertanyaannya? Pak, kredit itu tumbuh itu kemana masuknya? Slide berikut Pak. Nah ternyata bagian sini Pak. Di sektor pembiayaan ada yang namanya, nggak baca ya, bisa di zoom nggak? Bisa dilihat bapak-bapak yang lain, ibu juga bisa melihat. Ada namanya, bukan, nggak bisa ya. Ini ada konsumtif Pak, ini konsumtif, ini modal kerja, ini investasi. Kalau kita berbicara berdasarkan jenis penggunaan, besar betul di konsumtif, iya. Kita lihat nanti kenapa sebabnya. Lalu pembiayaan berdasarkan kategori itu ada UMKM, ada non UMKM. UMKM itu ada 27,84%, non UMKM 72%. Sampai sini barangkali kan ngomong bapak-bapak ya, seperti ngomong di luar, main konsumtif Bapak, tidak bisa main masyarakat kita memang masuknya di situ. Kita lihat Pak di sini, industri paling banyak tumbuh 211% tumbuh dari jumlah biaya ini ada di pembelian kendaraan motor. Iblo motor ada yang menembaknya. Motornya konsumtif nggak? Salah. Coba kalau data gini kan kita nggak bisa nyalakan kan, oh besar konsumtif ya, enggak, konsumtifnya juga mainnya di mobil. Nanti saya tunjukkan ada satu data lagi Pak, sudah lagi beli mobil, bukan di Aceh beli mobil di luar Aceh. Makanya Bapak melihat itu banyak betul di kelas yang ada di sini. So salah bank kita, salah orang kita, atau salah ekonomi Aceh, atau salah kolon. Nah, kalian Pak kan, coba kita lihat Pak. Tumbuh kredit pembiayaan kendaraan bermotor ini 211% Pak. Sementara yang kita harapkan tumbuh yang bagus itu misalnya sektor di perdagangan tumbuh cuma 4%. Kita berharap di sektor pertanian tumbuh cuma itu, pertanian bagus alhamdulillah sama dapur. Pak Wisnu sama Pak Muhammad Sadar dapur tumbuh pertanian bagus 67% Pak. Tapi kembali lagi Pak, konsumtif memang besar tumbuhnya karena masyarakat kita memang menggunakan skim itu. Yang lain tumbuh Pak, sektor-sektor yang lain tumbuh Pak. Itu sektor pemilikan rumah, perdagangan, pemilikan rumah tinggal, pertanian tumbuh semua. Kecuali satu yang memang ini ya, yang 16% ini adalah lainnya ada kategori seperti wisata, wisata. Kita belum terlalu fokus ke situ. Jadi kalau ada pariwisata yang kita support, misalnya mensupport pariwisata, tapi mintanya mobil, padahal mobil itu kan untuk mendukung pariwisata. Mendukung pariwisata kan beragam transportasi. Lalu misalnya buka restoran, mendukung pariwisata, tapi yang masuk adalah kredit untuk rumah makan, masuk ke sektor-sektor apa namanya jasa kemasyarakatan lainnya. Nggak ada masuk situ. Tapi kalau bangun hotel, jelas pariwisata. Itu Pak ya. Jadi tumbuh, semua tumbuh. Tapi saya tumbuhnya besarnya ke konsumtif. Bagi bank, misalnya bank satu tumbuh konsumtif. Hanya yang lagi ibarat juga Pak. Industri ya nah. Kira-kira gitu Pak ya. Gitu ya. Yang mintanya ini masa nggak dikasih. Sudah minta masih ada loss lagi keluar Aceh. Baik, berikutnya. Belum lewat ya Pak. Nyukat dulu ya Pak. Bapak dan Ibu coba lihat dari jumlah bank yang ada di Aceh sekarang. Saya ngambil pembiayaan ya, karena memang kita berbicara dengan pengusaha kita pembiayaan Pak. Pembiayaan ini kita lihat Pak sekarang 43% dari 36 triliun tadi. Jadi jumlah pembiayaan atau kredit kita di Aceh di posisi Agustus 36 triliun, 43% dikuasai oleh Bank Aceh, 50,18% dikuasai BSI. Baru yang lain-lainnya dari ada tadi BCA, Bukofin dan lain-lainnya ada 3%, ada kemudian 2,8%. Artinya apa? Memang betul di Aceh itu pemain besarnya adalah BSI sama Bank Aceh. Kenapa mereka yang main besar? Mereka yang paling luas jaringan kantornya, mereka yang paling lengkap untuk produk-produknya segala macam. Sehingga ya ini yang diminta di masyarakat. Karena dasar melihat kami dari OJK melihat ini tidak bisa kalau mereka bermain kedua ini. Kenapa? Tumpuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Aceh seolah-olah bukan mereka berdua. Maka kami minggu lalu kumpul dengan semua teman-teman perbankan. Kita bilang, buka dong jaringan kantor tempat lain, ekspansi dong, yang sudah pindah ke Medan tarik lagi kemari dong, bawa kemari. Dan kami rutin lakukan itu, rutin sebulan atau 2 bulan sekali kami selalu kumpul apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong. Alhamdulillah kemarin ketemu sama direksi Pak Sofian dari Bukofin, kita minta tolong tahun depan buka
dua jaringan kantor, apakah itu di Biro dan semuanya atau sapi di mana? Kita juga masih akan yang bagus-bagus, Pak. Lalu kita akan ketemu nanti dengan BCA, BCA juga akan coba mengevaluasi. Tetapi jawaban sebagian besar dari mereka, Pak, potensi ekonomi Aceh itu besar, tapi belum tergarap sepenuhnya. Sehingga kami melihat Cakong saja sudah cukup. Dan iya, Supaya sering untuk disimpulkan. Oke, simpulan terakhir. Coba lihat ada. Saya yang penerapan syariah aja cuma satu penerapan syariah. Yang paling penting, satu izin Pak, mungkin ini Pak, satu lagi Pak, tapi di kita aja Pak ya. Di kita aja, jangan Pak keluar. Ada wartawan kan? Kalau ada wartawan jangan ikutin ini ya. Saya ingin bicara ini Pak. Total tadi pembiayaan kita, total kredit yang dilakukan oleh bank yang ada di Aceh kan 36,94 triliun. Padahal ini yang kredit yang beredar di Aceh itu sebesar 49,99. Pertanyaannya ada 13 triliun siapa yang lakukan? Ternyata bank luar masih main di sini. Bank luar itu masih main. Bank luar itu siapa? 99% konvensional. Makanya di sini aja, jangan bank luar, bahaya. 13 triliun ini masih dimainkan oleh bank konvensional yang ada di sini. Jadi masih main Pak Is, masih main konvensional. Masih ada kawan-kawan, jangan-jangan kawan-kawan sini juga dimain konvensional. Ceritanya kan? Kawan-kawan sini kan? Nah, sektor mana yang sekarang main di luar? Pertama, sektor industri Pak, industri pengolahan, minyak kah, sawit kah, batu bara kah, dimainnya di sini Pak. Yang kedua pertambangan penggalian, yang ketiga pertanian, yang keempat real estate, perdagangan besar untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor. Bisa dilihat kendaraan bermotor datang hampir 1 triliun Pak. Jumlah kendaraan yang ada di sini itu dibayar sama orang luar, dan itu bank konvensional. Dan itu kita pemainnya orang Aceh. Itu bukan orang cuma tata, makin bulan lewat. Kali juga kan dilabrak. Mungkin apa ini ngambil datanya? Ngambil datanya. Jadi 13 triliun masih 13,05 triliun masih dibiayai oleh bank luar. Dan saya kasih PR ke Pak Wisnu, ke Pak Muhammad saat dengan KMLB, tarik ini pelan-pelan. Jangan biarkan konvensional masuk di sini. Kalaupun memang mau dibiayai di sini yang betul-betul kita memang belum bisa biayai, misalnya seperti batu bara, belum bisa kita bayar sebesar itu sekaligus besar. Apa silakan nanya. Tapi pelan-pelan ajak balik. Terakhir mengenai penerapan syariah, biar dia nggak khawatir. Mengenai keberadaan Dewan Syariah sudah diatur dengan undang-undang, lalu kelembagaannya seperti apa, bahwa setiap lembaga jasa keuangan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Hasil pengawasan kami sepanjang 2022-2023 berdasarkan hasil pengawasan penerapan prinsip syariah oleh OJK atau oleh IJK atau perbankan khususnya cukup memadai dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang signifikan. Signifikan kira-kira Pak, melabrak aturan dan secara umum semua sudah berjalan dengan bagus, walaupun ada kecil-kecil yang kesalahan aturan yang belum lengkap dan segala macam. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya dengan Allah dari tadi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah bin Muhammad wa alihi wa sahbihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah seperti Allah di menjelang akhir bulan Oktober kita semua berkumpul di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salam surah kepada Rasulullah beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Ya, kami hormati Prof. Sabri, Ketua Dewan Syariah Aceh, Pak Yusri, Ketua Aceh Aceh, Pak Roni, Ketua DI Aceh, Pak Muhammad Sar, Ketua Dirut Ulama Bank Aceh, terus kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, Tuan Gizi, terus kemudian ada tim saya Pak Saiful, ada Pak Husaini, ada Ustaz, terus kemudian ada Bang Zair, ada Prof. Syekh Majid, terus kemudian ada kawan-kawan kolega kami dari perbankan, ada Pak Sofyan dan yang lain-lain, dan tentunya Bapak Ibu sekalian. Izin saya berdiri biar makin dekat hati kita. Bapak Ibu sekalian, ini bukti komitmen Bank Syariah Indonesia walaupun usianya baru 2 tahun ya.
untuk berkontribusi dalam penegakan kode lembaga keuangan syariah. Ini gedung yang akan kita bangun. Kalau Bapak Ibu lewati jalan Tengku Daud Bergen ya. Ini nanti selama 10 lantai ya, bawah 8 ke atas. Nah itu yang rohnya itu lantai 9 itu solar panel. Ya. Jadi soalnya jadi sementara jadi gedung tertinggi di Aceh. Insya Allah Pak Muhammad mau bangun lebih tinggi lagi. Ya, kader tema yang mau bangun lebih tinggi lagi. Dan ini menjadi inspirasi untuk membangun Aceh bersama, gitu ya. Tapi buktikan komitmen. Next slide. Nah ini bird view ya, tanggal 25 Oktober di pembangunan gedung ini. Jadi ini akan jadi pusat regional Aceh untuk transaksi keuangan syariah di Aceh. Ini sudah lantai ke-8 kita bangun. Nanti bulan depan Dirjen akan datang untuk lakukan topping off ya. Insya Allah Februari mudah-mudahan ini kita bisa nanti kalau hari ini kita ketemu di sini, nanti kita bisa di lantai 8-nya gedung ini ya. Tahun depan gitu ya. Jadi dari lantai 4 aja udah kelihatan keliling gitu. Apalagi nanti dari lantai 8 gitu ya. Ya ini bukti komitmen Bank Syariah Indonesia. Nilainya nggak sedikit ya. Ini ratusan miliar kita bangun untuk Aceh ya. Untuk Aceh bagi saya. Next slide. Itu di sisi barat ya, di sisi barat. Kalau di sisi timur di Aceh Tamiang, kita kemarin Agustus sudah lakukan groundbreaking. Itu yang pakai baju merah itu PJ Bupati Aceh Tamiang, Kepala Kanwil Kemenkumham, Bapak Merah Budiman ya, Pak Merah Budiman. Kita bangun juga di Kuala Simpang gedung kantor cabang itu 3 lantai. Ini sudah kita lakukan groundbreaking dan sekarang sudah pembangunannya sudah berjalan. Kita ingin memberikan message kepada seluruh stakeholders di Aceh, para pemerintah daerah, kepada para pengusaha, kepada rakyat Aceh, bahwa BSI siap bersedia untuk bangun Aceh. Kita bangun gedung landmark di sisi barat, di sisi timur kita bangun gedung tinggi juga, tapi nggak setinggi yang di barat di Aceh Tamiang. Next slide. Insya Allah ini dua-duanya akan selesai di Februari. Ya, karena yang di sini 17 bulan, target pembangunannya yang di sana 6 bulan. Jadi insya Allah dua-duanya selesai Februari. Jadi tadi gedungnya yang sisi barat ada di sini di Banda Aceh, di Aceh Tamiang di sini. Ya, kami ingin memberikan message dari sisi barat sampai sisi timur, BSI siap bersedia untuk membangun Aceh. Jadi gedung jaringan kantor kami ya ada 703 mesin ATM ya, terus kemudian ada 160 kantor cabang. Nah kantor cabang BSI itu dari mana saja itu kok tiba-tiba bisa jadi banyak. Kami merupakan gabungan dari 7 bank ya, setelah kode lembaga keuangan syariah Mandiri, Bank Mandiri mentransformasikan bisnisnya ke Mandiri Syariah, BRI ke BRI Syariah, BNI ke BNI Syariah plus Bank Mantap. Kemudian kita plus. Jadi kalau Bapak tanya unit BRI yang dulu itu ada di Lampung masih ada nggak? Ada. Cuma kita tekankan statusnya jadi KCP seperti yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian jadi Bank Syariah Indonesia. Ada nggak di Sinabang Simeulue? Ada kantornya. Ada nggak di Jambong? Jambong itu 2 jam itu dari Takek itu meliuk. Ada nggak di belakang jalan tukang kakek segala ada, gitu ya. Jadi karena mentransformasikan bisnisnya ke syariah, gitu ya. Next slide. Jadi cabang-cabangnya masih ada. Nah, saya mau kasih informasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusri. Bank Syariah Indonesia BSI di Aceh itu per September kita sudah salurkan pembiayaan itu 18,8 triliun ya. Dana pihak ketiga yang ada di BSI itu ada 15,36 triliun. Jadi kalau Pak Yusri bilang sehat atau nggak sehat ini sebenarnya. Karena kami salurkan pembiayaan lebih banyak. Selisihnya berapa? 3,5 triliun ya. Jadi 3,5 triliun itu uangnya kita ambil dari mana? Dari Jepang.
dari treasury kita dari Jakarta. Nah jadi kita akan terus, kenapa pembiayaan kita concern ya, kita concern karena pembiayaan itu yang akan menggerakkan ekonomi gitu, ya. Mudah-mudahan ini dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang dapat pembiayaan dari BSI. Kalau belum, tinggal datang ke Pak Saiful nanti dikasih ya. Pak Saiful ini alumni PKR, ini ada Pak Nasir alumni PKR ya. Ini ada alumni BNI, ini ada Bang Agus Lama ya, itu ya. Oh, Ustaz Pujan, ya, alumni BRIS ya. Jadi di BSI itu kalau Bapak Ibu lihat 80% pegawai saya itu alumni non-konvensional dan hijrah ke syariah ya. Dari sekitar 3.500 pegawai saya itu 80% itu adalah yang dari konven gitu, ya. Dari syariah, dari bank syariah ya. Oke, jadi ya Bapak Ibu sekalian, faktanya adalah kita sangat semangat untuk membangun Aceh sehingga kita bawa uang 3,5 triliun ya. Jadi uangnya orang Aceh yang kumpulkan kita salurkan seluruh kerja ke pembiayaan. Plus kita ambil lagi dari luar, ya kita salurkan lagi ke pembiayaan. Insya Allah nanti jumlahnya yang Pak Yusri tadi ada selisih sekitar 13 triliun, nanti itu akan berkurang ya. Kenapa yang kami lakukan? Kalau kemarin kita beresin layanan, ya, terus kemudian micro meeting kami beresin, terus kemudian small medium enterprise kami beresin. Sekarang kita sudah bergerak ke komersial banking, ya. Jadi pengusaha-pengusaha Aceh, ya, yang bisnisnya di Aceh, terus kemudian tinggalnya di Medan atau tinggal di Jakarta, kita lagi deketin. Lalu kita berhasil bawa 200 miliar dari Bank Profesor Juanda ke Aceh. Insya Allah. Kemudian ada 65 miliar yang kita rumah sakit dari Pak Konven. Yang karena pada saat konversi kodum itu komersial begitu memang dibawa ke Medan, nggak dikasih ke yang syariah. Pak Yusuf tahu, iyalah kan saya konversi dari Mandiri ke DSM, jadi saya tahu komersial itu kan putusnya di Medan. Ya, BI dibawa ke Medan. Nah, sekarang kita lagi gerilya satu persatu kita bawa ke Aceh. Insya Allah kalau ada halangan dia akan ada gede lagi di pengusaha Aceh. Masuk dari konven ke BSI itu 500 miliar ya. Kita akan biayain kapal tanker ya, ini pengusaha Aceh ya. Insya Allah nanti akan ada hotel lagi, BSI yang biayai bangunan di Aceh untuk Aceh tercinta ya. Oke, jadi yang kita akan berkurang. Jadi kita udah fokus ke commercial banking, termasuk yang selain bangunan adalah distributor financing kita sudah beresin. Kita usahanya sudah ada, kita akan salurkan sehingga nanti yang tadi Pak Yusri bilang itu nanti akan semakin berkurang ya. BSI sangat serius untuk garap komersial dan corporate banking. Kalau kemarin Presiden Jokowi 10 Februari itu meresmikan yang pabrik NPK di Pupuk Iskandar Muda, kita masuk sindikasi untuk pembangunan pabrik itu 290 miliar. Jadi BSI sangat serius untuk bangun Aceh. Mulai dari yang mikro, SMP, sampai komersial, dan corporate banking kita siap. Yang penting pertanyaannya, ayo kita bantu, gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang punya referral pengusaha-pengusaha Aceh yang masih berbisnis di Medan, di Jakarta, ayo kasih ke kami. Kita berikan fitur-fitur yang insya Allah nggak kalah dengan yang mereka dapatkan di konvensional. Next. Ini pembiayaan UMKM. Jadi kalau di tahun itu 40% ya. Artinya di 2024 40% masuk UMKM. Kalau saya Indonesia sejak 2021 itu sudah 40%. Jadi komposisi pembiayaan tadi ya, itu per September itu pembiayaan produk kami ya UMKM ini belum termasuk yang komersial banking itu 44%. Sementara di 2002 kemarin 42% gitu. Ya, jadi kalau kita fokus sekali ke UMKM karena kita melihat memang struktur ekonomi Aceh belum ada industri hilir. Makanya tadi Pak Rudi kasih note tuh, kita kalau mau mau bergerak lebih hebat tadi ya memang harus bangun pabrik minyak goreng. Nah, kita siap biayai gitu. BSI siap untuk presiden ya atau yang lain gitu ya. Yang akan menambah value dari ekonomi Aceh. Next slide. Nah ini pembiayaan ukur kan ini jadi idola
karena ada subsidi margin dari pemerintah. 2021 kami salurkan 1,6 triliun untuk 30.000 pelaku usaha. 2022 kita salurkan 2,7 triliun, hampir 2,8 triliun ke 39.000 pelaku usaha. Per September kita salurkan 2,7 triliun ke 40.000. Per tanggal 24 itu sudah 2,9 triliun untuk 43.000. Jadi total selama hampir 3 tahun kami di Aceh, kami sudah salurkan pembiayaan kur untuk para pelaku usaha itu 7,3 triliun. Berapa pelaku usaha mikro yang dapat kur? Itu 114 pelaku usaha. Jadi ini kan sangat serius gitu untuk menggarap supaya usaha ini bergerak apalagi pasca Covid kemarin. Ya, jadi insya Allah kemarin Pak Jokowi selain meresmikan pabrik pupuk NPK ya Februari di Loksemawe, itu juga target kurnya BSI itu 3 triliun. Alhamdulillah Pak Muhammad sekarang sudah dapat kuota ya. Bang Aceh sudah dapat kuota kur, PNM dapat kuota kur, terus kemudian Pegadaian juga dapat kuota kur. Jadi akan semakin banyak saluran untuk kuota kur. Insya Allah kami lagi cek ya dalam 2 hari ini. Kalau nggak hari ini ya bulan depan ya, pertanggal 24 Oktober itu 2,952 triliun ya, sudah hampir selesai 3 triliun. Jadi target yang harusnya selesai di Desember kita tarik ke Oktober. Mudah-mudahan Oktober ini akan kita tutup menjalurkan pembiayaan kur itu 3 triliun. Itu Bapak Ibu sekalian. Next slide. Ya, sektornya mana aja? Ya, sektornya semua sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, pertambangan dan seterusnya. Ini kur. Kabupaten kota yang paling banyak memanfaatkan itu Aceh Tamiang. Ya, tahun lalu itu Banda Aceh. Ya, jadi ini 23 kabupaten kota semuanya dapat. Ya, untuk pembiayaan kur tadi. Next slide. Nah, ini kan yang selalu ditanya apa sih yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini BSI punya 700 mesin ATM. Ya, insya Allah untuk menyambut PON, PON-nya kan masih September tahun depan ya. Kita sudah masuk dalam rencana bisnis banknya BSI di tahun 2024. Kita akan nambah 300 mesin ATM, sehingga nanti ATM BSI ada 1.000. Ya, Pak Muhammad nanti akan sampaikan berapa yang akan tambah di 2024. Sehingga nanti jumlah total ATM yang ada di Aceh tahun 2024 akan lebih banyak daripada saat bank konvensional beroperasi di Aceh. Pada saat bank konvensional beroperasi di Aceh, ATM itu ada 1.421. Hari ini BSI sampaikan 1.162. Ya, BSI akan tambah 300, jadi 1.422. Nanti Bank Aceh ada berapa? Gitu ya. Kemudian Pak Sofian dikasih berapa? Insya Allah akan lebih banyak daripada saat konvensional beroperasi di Aceh. Jadi bank saya itu sangat siap ya untuk terus berkembang ya. Kalau tadi angka sudah lebih banyak ya angka pembiayaan, kita memang masih punya PR di dana ya, masih punya PR di dana. Tapi insya Allah kami sangat yakin ya, jadi kalau layanannya semakin bagus gitu ya, ini pengusaha-pengusaha besarnya nanti kita ajak ke gedung kami ya, melihat kita sangat serius membangun. Nanti mudah-mudahan nanti dananya akan baik. Edisi merchant kami hari ini ada 900. Insya Allah Pak Yusri nanti program dukungannya kita akan tambah jadi 2.100 tambahannya. Nanti akan ada 3.000 mesin edisi. Kita lagi menunggu izin acquiringnya keluar. Karena sekarang kita masih pakai izin ini. Gitu. Kalau izin acquiring kami keluar, itu nanti akan lebih murah biayanya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Terus kemudian basis smart agen kita akan tambah lagi mesin edisinya sehingga nanti jadi 5.000. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Yusri bilang laku pandai ya. Pada saat kami konversi briling dari BRI ya, dari BRI itu 6.600 briling. Hari ini kita punya 17.000. Ini BSI aja. Ya. Artinya apa? Ini makin berkembang. Ya, kenapa? Karena itu jadi sumber mata cahaya. Kita sekarang punya 17.000. Kris ya, transaksi kris kami ada 25.000. Isi mobile kami ada 700.000. Mudah-mudahan makin banyak ya transaksinya cashless. Karena di Aceh itu transaksi cashless itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan regional BSI region yang lain-lainnya. Ya. Next. Apalagi sih yang dilakukan BSI selama 2 tahun ini ya.
kita terukur sudah ya, bansos ya. Bansos ini hampir 3 triliun kami salurkan ke program pemerintah ya. 2021 1 triliun, 2022 947 miliar, September kemarin 1,1 triliun. Kepada berapa? Ini 2021 766 kelompok penerima manfaat kepala keluarga ya, dan seterusnya. Program Indonesia Pintar hari sampai September kita sudah salurkan ke 350.000 siswa ya. Ini PIP yang dari Kementerian yang dari Kementerian itu 117.000. Tahun lalu untuk tenaga kerja kami salurkan untuk bantuan subsidi upah ya, kerjasama dengan Kemenaker ya. Next, ini bansos bos ya, ini ada tahun lalu ada 1.978 madrasah, tahun ini ada 715 madrasah yang kita salurkan. PIP untuk ustadz di pesantren kita sudah salurkan 3,32 miliar ke 3.800 santri guru atau ustadz yang ada di pesantren ya. Kalau itu semuanya proyek thank you, proyek thank you. Biasanya ada untungnya nggak ada gitu kan. Ini uang lewat aja nih. Atensi ini untuk difabel ya. Ada rumah sejahtera tempat kartu tadi digital. Nah ini kuota ini baru kita kasih di Aceh Besar karena dari Kementerian Pertanian MUI-nya dari kita hanya untuk di Aceh Besar. Next lagi program pemerintah semua. Nah apa sih yang sudah fasilitas lainnya yang sudah kami berikan juga ya? Pertama BSI, jadi Bank Operasional 1 per November 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, untuk para pengusaha yang kerjain proyek APBN itu bisa langsung lewat BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, salawat serta salam kepada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan hormati Pak Prof. Sabri, Ketua Dewan Syariah Aceh, Bapak Yusri, Kepala OJK Aceh, Pak Roni, Kepala BI Perwakilan Aceh, Pak Wisnu, CEO PSI Region Aceh, dan seluruh rekan-rekan kami, para perbankan dan pelaku usaha yang telah hadir di awal Dinas Syariah Islam. Baik, karena saya terakhir mungkin saya cepat saja hampir sama sebenarnya yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Intinya bahwa Bank Aceh siap mendukung ya seluruh kegiatan para pelaku usaha yang ada di Aceh, namun dengan syarat tetap berlaku. Next. Oke, saat ini Bank Aceh memiliki jaringan kantor itu 595 jaringan, 1 kantor pusat, 26 kantor cabang, 132 cabang pembantu. Kita ada 29 payment point, 12 mobil kas, 50 mesin CRM dan 346 ATM. Jadi kita hampir seluruh tersebar di wilayah Aceh, dan kita juga memiliki 2 cabang di luar Aceh, yaitu cabang Medan dan cabang di Jakarta. Insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan membuka ekspansi ke cabang Batam. Ya, untuk kita lihat bahwa hari ini kita di Bank Aceh, aset kita dari 24 triliun, dan pihak ketiga 23, pembiayaan 18. Ini mungkin agak berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh kawan kita Pak PSI, bahwa pembiayaan kita ini masih porsinya masih kita jaga secara ideal, yaitu di angka 85%. Karena kita kantor pusatnya di Aceh, Pak, kita nggak bisa meminjam dana yang dari seperti Pak Wisnu bisa menggunakan dana dari bank-bank cabang lainnya yang ada di Indonesia. Kita juga sampaikan tadi bahwa DPK kita ini murni tidak hanya dari Aceh, Pak. Kita juga mengambil dari dana yang ada di Jakarta. Makanya kita buka cabang di Jakarta itu hampir 2,8 triliun yang sudah kita himpun dari Jakarta. Tentunya dengan biaya mahal. Karena kita nggak bisa mengandalkan lagi, Pak. Bank Aceh ini hanya mengelola dana Pemda, Pak. Seperti Pak Yusuf sampaikan tadi, dana khusus kita makin lama makin kecil, Pak.
Tahun kemarin cuma 4 triliun. Soalnya tahun ini kan terjadi pengurangan lagi. Oke, next. Untuk hasil posisi pembiayaan UMKM gitu ya. Kalau kita tahu bahwa hari ini Bank Aceh terus disorot sebagai bank ASN. Wajar Pak, karena Bank Aceh adalah milik pemerintah Aceh, di mana kita harus melayani aparatur sipil negara yang ada di Aceh, dan tentunya ini juga yang menjadi captive market kami Pak, keunggulan kami Bank Aceh. Dan tentunya kami hari ini berkomitmen ya, untuk terus mendukung pengembangan pembiayaan UMKM yang ada di Aceh. Ini kita hari ini kita salurkan itu di angka 1,9 triliun dengan 12.870 nasabah itu per September. Kita juga telah membuka 35 gerai UMKM ya, di seluruh Aceh. Kalau di Kota Aceh Pak, kita bisa lihat di pusat pasar Mahira, di Uekaring, Tapang, Lambaru, dan Pasar Aceh. Ini juga salah satu bentuk komitmen kami Pak untuk memberikan pelayanan UMKM kepada pedagang minyak yang ada di pasar, sehingga mereka dengan mudah dapat mengakses pembiayaan yang ada di Bank Aceh. Kita juga menyalurkan pembiayaan itu Pak. Memang untuk tahun ini Bank Aceh mendapat kuota agak kecil Pak, 510 miliar. Tapi alhamdulillah di bulan 9 kemarin kita telah buka 500, sehingga di Oktober kita melakukan pengajuan penambahan kuota Pak. Disetujui di approve oleh pusat 200 miliar. Jadi total Bank Aceh untuk tahun ini mendapatkan kuota pembiayaan itu 710 miliar. Jadi hari ini posisi kemarin kita udah di angka 529. Secara target tahun kan sebenarnya sudah selesai Pak. Tapi karena kita lihat bahwa animo masyarakat masih cukup baik untuk mendapatkan pool di Bank Aceh, kita memberanikan diri untuk tahun depan kita minta kuota 1,5 triliun. Mudah-mudahan ini di-approve oleh keuangan, oleh pusat, sehingga makin banyak para pelaku UMKM yang bisa kita layani tentunya. Next. Untuk saat ini, Bank Aceh juga telah melakukan transformasi digital platform kita. Ini dengan Pak Yusri juga kami mohon supportnya Pak, supaya apa yang kita cita-citakan di RBB ini bisa terrealisasi semua. Karena memang kalau kita lihat ini ada yang masih bintang-bintang ini sudah dalam proses uang elektronik Pak, digital lending, dan tentunya juga ada beberapa produk baru yang harus kita wujudkan di dalam tahun ini. Kita juga mengharapkan ke depan Bank Aceh ini bisa mengeluarkan uang elektronik yang selama ini kita gunakan masih kita co-branding dengan bank lain. Tentunya dengan adanya uang elektronik yang milik Bank Aceh ini bisa kita manfaatkan untuk semua transaksi yang ada di Aceh. Oke, next. Kalau kita lihat bahwa Bank Aceh juga ini sedang membangun yang namanya Action IPI, di sini ada virtual account, digital lending, dan kita juga sedang mengupayakan Bank Aceh menjadi salah satu LKS PWU, penerima wakaf uang tunai. Alhamdulillah dari OJK telah memberikan rekomendasi, telah selesai dan sekarang sedang proses di pusat di Badan Wakaf Nasional. Jadi seolah dalam waktu dekat kita juga akan bisa menerima wakaf tunai dari para masyarakat Aceh untuk memberikan kepercayaan Bank Aceh dalam mengelola menerima wakaf. Oke, lanjut ya. Nah, di sini karena kita merupakan panggil pemerintah daerah, tentunya juga kita sudah mempersiapkan digitalisasi pelayanan keuangan untuk Pemprov dan Pemkot mengenai pendapatan dan pengeluaran. Kita sudah ada nanti digitalisasi untuk SP2D online, e-store, dan virtual account. Juga alat transaksi yang kita gunakan hari ini, kita sudah memiliki kartu ATM atau debit. Kita bedanya belum memiliki kartu kredit dengan berbasis syariah. Oke, next. Terus ya, dari bus ya sebelah kanan ya. Oke, ada ibu ini. Oke,
Oke, sebelah sini 2 orang. Ya, Ibu. Ada lagi? Oke, baik. Kemudian di tengah ada Pak Zair dan kakak kita ya, Pak Zubair. Zair dengan Pak Zubair ya. Oke, silakan. 2 ya, sudah 4. Satu lagi, Ustaz Fauzan ya, di belakang ya setelah itu ya. Oke, silakan Bu yang mohon ringkas padat. Silakan yang berhak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cumeneng. Saya beralamat daerah Simpang 3 Aceh Besar. Nama usaha saya Maneng Karya. Jadi Pak, pertanyaan saya, permasalahan kita pengusaha kecil ya Pak, seperti kami ini selaku UMKM, sulitnya pembiayaan bila tanpa anggunan, dan juga kenapa kur diperbankan, dan juga kenapa dibebankan harus menggunakan jaminan. Para pengusaha kecil walaupun bunganya lumayan, tapi tidak ribet dan rumit. Pilihan itu hadir ketika pada butuh modal usaha, tapi slow respon dari pihak bank yang penuh dengan aturan sistemnya. Kami harap kepada instansi perbankan syariah akan mempermudahkan persyaratan untuk modal usaha, yang utama untuk pengusaha kecil seperti kami ini yang berhadir pada hari ini Pak. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti dari Yayasan Madipa. Ini adalah dialog yang sangat menarik sekali ya, yang pernah juga kita buat pertemuan sebelumnya. Jadi ini amanah dari teman-teman saya Pak. Titik pertanyaan katanya, karena terbatasnya undangan pada hari ini. Yang ditanyakan adalah, kenapa pada kegiatan dialog ini tidak ada narasumber dari anggota dewan yang membahas tentang atau yang menerbitkan kanun aji tentang LKS? Itu yang pertama. Termasuk juga dari pakar ekonomi, kenapa tidak dihadirkan dalam forum ini? Mungkin kita bisa juga mendengar dari mereka tanggapan atau paparan yang bisa juga menjadi bahan acuan bagi kita untuk kedepannya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Saya kira ada beberapa hal ya. Yang pertama yang dipaparkan Pak menarik soal peluang investasi di sektor pertanian, investasi pertanian. Tapi ini baru sebatas harapan, belum ada upaya serius untuk menggarap ini, karena memang kalau produk perbankan syariah itu benar-benar dijalankan sesuai dengan konsep yang ada, ini sebenarnya di sektor ini bisa tegak. Saya menyebutkan misalnya ada dalam konsep perbankan syariah itu, dalam konsep perbankan syariah itu ada pembiayaan negara, yaitu pembiayaan di mana bank menyediakan dana kepada nasabah untuk kegiatan usaha, keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi bukan itu. Sedangkan kerugian tidak oleh modal. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk Bank BNI dan Bank Aceh. Apa produk perbankan syariah yang berupa pembiayaan negara baru? Yang kedua, pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan bersama di mana bank dan nasabah berbagi modal untuk melakukan usaha atau proyek. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan, dan bank juga dapat memberikan bantuan manajemen. Jadi sebenarnya kalau pembiayaan musyarakah ini dominan di bangsa yang ada di ini selesai masalahnya. Tapi ini saya belum dengar ada komitmen yang serius untuk pembiayaan musyarakah. Tapi nanti tolong dari Pak Wisnu, Pak Dirut, Pak Aceh untuk apakah ada produk pembiayaan musyarakah? Karena kita hari ini mungkin usaha mikro, UMKM. Kalau ada produk usaha pembiayaan musyarakah ini kita kasih termasuk investasi Pak.
sektor hilirisasi pertanian. Jadi ini di SK juga kalau dikawal dua produk perbankan syariah yang mesti ada di perbankan syariah. Dan tadi saya koreksi sedikit Pak Sabri tadi. Sabri menyebut 40% di 2024. Ada tertera di sana 2022. Coba dicek. Jadi apresiasi yang luar biasa pada Desi yang sudah mencapai target itu 40% sudah mencapai, bahkan lebih ya. Bahkan dananya kurang kalau di zaman antara bawah. Tapi yang angka dari Pak Yusuf itu menarik dari soal ITK ya, ITK dan pihak ketiga saya pasti sangat. Pertanyaan kenapa? Saya kira dan Agustus itu baru tahun ini Pak Yusuf. Tapi tahun sebelumnya kan masih ada. Yang perlu kita kaji sebenarnya kenapa ada kecenderungan orang di ATM ini masih menempatkan dana di bank konvensional. Saya yakin di dompet Pak Yusuf itu masih ada ATM bank konvensional. Sama seperti dompet saja. Jadi artinya apa? Belum pilihan-pilihan itu belum apa ya? Masih dua kaki ya. Nah, kenapa ini jadi pilihan kita bersama ya? Karena Pak Wisnu tesis saya itu tentang preferensi konsumen pada produk saya. Nah, riset saya melakukan pakai skala itu ternyata konsumen, preferensi konsumen orang membeli tongsangnya itu bukan karena faktor agama, itu mengatur empat. Tapi yang pertama itu pelayanan. Kedua, akses ketersediaan ATM dan konvensional. Jadi motif agama itu mengatur empat. Nah, ini di dasar Islam perlu kaji. Orang ini bukan ada faktor agama. Jadi jangan gitu. Kita perlu saya mohon spesifik ya, karena masih banyak. Oke, jadi saya ingin mempertanyakan kembali kepada Pak Kodika tadi angka-angka tadi ya. Misalnya ternyata kecenderungannya PBN juga dari bank yang bukan bank lokasi kita ini meningkat. Januari dari Kodika hari ini masih 10 triliun selisihnya. Sekarang Agustus sudah 13 triliun kan. Dari 49 ke 36. Ini kenapa? Juga tadi DPK daripada tadi kecenderungan orang belum memilih bank syariah gitu. Walaupun kinerjanya bank syariah sangat bagus, tapi ini ada kinerjanya belum selesai dan akses untuk kita mendapatkan pembiayaan yang murah yang merupakan dua produk perbankan itu ternyata ini belum disosialisasikan, barangkali sebelum ada produknya atau belum dimaksimalkan. Nah ini itu sebenarnya yang kita inginkan itu dua produk perbankan itu ada di dan kita bisa masuk. Saya kira masih ada beberapa komentar lain dengan waktu soal kode dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di dalam forum ini saya hanya ingin mengingatkan kepada Dewan Syariah dan mungkin Dewan Pengawas sesuai dengan kinerja LKS Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 19 itu di mana Dewan Syariah selanjutnya disebutkan di DPS adalah Dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasihat serta saran kepada manajemen LKS agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian poin 20 Dewan Syariah Aceh yang selanjutnya disebut DSK adalah Dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan di LKS. Ini yang menarik, ini saya tanyakan, apakah selama ini Dewan Syariah dan Dewan Pengawas sudah melakukan tugas dan tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh kanun, atau hanya masih sebatas badan yang berdiri sendiri? Ini yang kedua, karena kalau seandainya kita lihat itu peran Dewan Syariah itu dengan OJK itu hampir seimbang. Tapi saya rasa saya lihat sekarang Dewan Syariah kayaknya belum. Tapi ini kita tanyakan kepada Dewan Syariah dan Dewan Pengawas. Dan seharusnya ke depan itu kalau kita rapat-rapat seperti ini memang di kantor Dewan Syariah jadi Bang. Jangan di kantor dinas syariah Islam, nanti seolah-olah Dewan Syariah itu kurang gaul. Dewan Syariah dan Dewan Pengawas harus ada satu kantor seperti
OJK seperti juga oleh BI. Kalau kita mau Dewan Syariah ini supaya berjalan, punya wewenang, punya gaung, jangan seolah-olah untuk ada pertanyaan kami tidak didengar oleh bank. Ini yang kacau 12 pasal. Nah, jadi terima kasih atas perhatian. Lebih kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya dengar dari Budi. Oke, yang pertama mungkin Pak saya langsung aja sebagai IPS harusnya si netral Pak. Kita misalnya kebetulan ya. Kalau Bapak tahu sudah cukup dibebankan ini bukan sesuatu kecil. Karena kami pelaku usaha sudah tahu, sudah merasakan. Jadi Bapak juga harus mencoba semua produk kita dan membandingkan sehingga tahu perbedaan pemain besar dan pemain kecil tadi. Yang kedua terus kita tadi Pak sebelum Pak Muhammad sebagai pemain besar kami minta perhatian mereka. Contoh tadi ngomong saya bilang tentang kecil itu mereka pemain kecil tapi cukup membantu kan Pak Muhammad. Jadi mereka harus gratis Pak. Tarik tunai di ATM mana pun juga kita akan mereka. Tapi memang Bank Aceh aja belum masuk invest. Sedangkan Bank BSI kita tugas ya, BSI kita mengacu. Lalu kena biaya ya, 6.500. Artinya kenapa Pak? Dua bank ini koordinasi lah sama pemain besar, memberikan biaya transfer, ya, kalau pemainnya ada biaya share. Ini kita tarik ATM di Bank Aceh kita oke di sini ya. Saking memang Bank Aceh kalah dengan apa ya, warung ya yang terparkir ya. Terus selanjutnya Pak juga menggunakan fitur BSI sangat sulit Pak. Jadi tadi Bapak bilang ada itu apa bukan? Mohon sekali nomor marketingnya ditempel di situ Pak, kami foto Pak. Kami kirim semua ya. Karena selama ini memang tak pernah ketemu. Bahkan beberapa teman-teman yang sudah melakukan pembiayaan disuruh pulang atau alasannya tidak pernah utang sebelum, jadi nggak percaya. Sedangkan kita kalau buka ke mall di Medan Jakarta langsung bisa dapat paylater, kredit gampang, kasih KTP doang Pak, langsung keluar 20 juta. Kita kita sendiri di rumah sendiri malah susah. Terus daripada ini maaf daripada menambah ATM, saya minta tambah QRIS lah tempat. Jadi kita juga nggak mau lama-lama antri di ATM, belum lagi uangnya juga terkadang terbatas ya. Berusaha melakukan QRIS kan lebih aman. Apalagi mau di Lampung nggak ada tempat usaha pakai QRIS. Kita harus bawa uang cash belanja. Artinya Baik Pak. ya Kalau masyarakat apa QRIS sudah untuk belajar lagi Pak. ya oke. Ini sudah pertanyaan Bapak. Ya satu Pak Yusri dengan semua layanan tadi, kenapa masih ada pinjol Pak? Kita masih terjadi pinjol Pak di Aceh. 2 triliun bahkan sepele kita Shopee itu kan gaji itu. Karena orang Aceh itu lebih gampang mudah pinjol daripada pinjol tadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi Pak, yang kita ngomongin dua mereka. Kita mau betul ya, kalau benar ya. Jadi bahasanya bukan melakukan keren yang minta melakukan kebutuhan dari Aceh. Nah, sekarang kita membutuhkan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tan Siwa. Nah, kebetulan ini ke BSI dulu Pak ya. Nah, kita ada program KAS Pak, Kawasan Agropolitan Sare. Nah, ini sudah direkomendasi oleh Pak Bupati 2 tahun yang lalu. Nah, program KAS ini, Kawasan Agropolitan Sare, di situ kita akan menciptakan siklus kebutuhan bahan baku bagi UMKM. Misalnya usaha kambing, usaha jahe. Nah, di situ kita sudah menciptakan proposal ataupun kita sudah membuat proposal. Cuman kita perlu juga dengan Bapak untuk mengeksekusi program itu Pak. Nah, kita hanya membutuhkan budget 1M cuma Pak. Siklus bahan baku itu kita penuhi jahe, nanti ada sirup pisah dan segala macam. Kita sudah ada proposalnya. Mungkin nanti kita bisa bicara dengan Bapak. Itu satu. Yang kedua, saya pikir permasalahan UMKM ini tidak habis Pak. Kalau tidak ada tempat pengaduan, jadi kita mohon kepada OJK maupun DI ada nomor pengaduan para pelaku
Ini yang kita harapkan. Karena mereka seperti kita bilang tadi, ada pengambilan kredit code 5 juta harus pakai buku Honda. Kalau tidak ada itu, mereka juga diusir, tidak bisa. Jadi kalau ngadu kemana? Mereka tidak ada orang tua di sini Pak. Jadi orang tuanya itulah BI dan menikah. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbeda dengan tadi UMKM, saya tetap kalau ada yang carry ekonomi, bangsa yang ekonomi. Tapi ada syarat Pak, ya, mohon bantuan. Alhamdulillah Pak Aceh sudah ada komunikasi, Pak Wisnu juga sudah berkomunikasi. Kasus Aceh Tenggara kemarin kita curhat tentang ada yang masih pakai beda dan langsung ditindaklanjuti. Ya. Jadi bapak-bapak ini harus serius. Pertama serius saya ATM. Kemarin saya pernah ke sini dari rumah saya dipanggilkan sampai Baru. Saya pikir hari raya cuma ATM jamaah. Cuma ATM, saya mau foto mau kirim ya. Saya udah minta maaf kan. Dari itu banyak keluar ibu-ibu terutama weekend selalu minta maaf. Sampai mahasiswa saya bilang basic masalah ada Bang Aceh. Begitu Pak Muhammad. Tapi kalau saya bilang malah Pak Yusri dan dari ya. Kemudian data-data yang Bapak sajikan luar biasa. Tapi itu paling dari sisi lain. Pak Wisnu kelebihan mengambil uang dari Jakarta itu udah lama Pak. Ya, dan udah lama. Dari itu apa namanya di atas 1%. Masa-masa perusahaan juga begitu masih. Tapi sekarang nggak boleh apa? Mestinya BSI itu serius saja. Karena satu-satunya kita syariah sehingga taruh uang banyak sedikit. Ya, kalau pemerintah Aceh nggak mau taruh di Bank Aceh, pemerintah Indonesia saya taruh uang di BSI Aceh. Kenapa? Langkah perjuangan kepada bank syariah. Ya. Kalau mau serius, ya, jangan hanya sekedar bangun gedung yang tinggi, landmark, tapi uang itu setinggi gedung itu. Ya, sehingga tidak lagi terjadi 100%. Yang kedua, saya salut ya 40% untuk UMKM atau 20%. Dan saya pernah diskusi dengan Pak Gubernur. Pak, 40% itu siapa? UMKM betul, tapi itu pedagang. Bisa nggak nih yang produksi? Teman-teman yang produksi impor, Wirta, cuma diproduksi Pak. Katanya tadi kita kurang produksi, nggak ada industri, tapi UMKM yang produksi tak diberesin. Ya, dari beres kenapa pedagang? Putaran cepat. Ya. Tapi ya barang orang lain dan kita selalu ketika masa otsus uang Aceh bertriliun masuk, tapi sebentar dengan biayanya sekali lagi kemudian Jakarta. Nah sekarang masalahnya bapak-bapak tolong biayain UMKM yang produktif. Ya, kemudian juga BI saya izin Pak, kita masih masalah dengan kris. Apalagi sekarang sudah dikenakan biaya. Ya, ada teman-teman yang juga mengeluh ketika susah akses, kemudian kena biaya. Ya, terakhir, izin kalau boleh. Tadi statement itu menarik. Ya. Kalau Bapak bisa sampaikan lagi, mohon mungkin UMKM mau videokan. Dia yang artinya yang saya baru tahu sampai 100 juta tanpa jaminan. Ya, supaya mereka bisa enak tidur. Ya, kalau itu yang 10 juta luar biasa, bisa sampai 100 juta. Ya, divideokan, ya. Wartawan jangan videokan, ya, videokan,
supaya kalau dia ke bank Aceh atau ke bank BSI dia bawa video itu. Sebagainya minat. Karena sederhana Pak, kadang-kadang memang di bawah nggak sampai. Seperti kasus Pak Aceh sekarang harus berangkat itu baru dia gitu kan. Jadi ini sebagai pesan ya bahwa teman-teman ini ingin bangun Aceh sama dengan Bapak-bapak dulu bangun Aceh. Ya, industri kita masih jauh Pak, industri besar. Tapi industri kecil kalau izin terpenuh, insya Allah ya Aceh akan selamat. Gak perlu lagi dana khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah diwakilkan Pak Iskan, tapi ini mungkin saran aja kali ya. Kita sebagai pelaku usaha di sini sebenarnya ingin maju. Kalau boleh sebenarnya nggak bisa pinjam sebenarnya ke bank, nggak perlu kalau dengan ada modal. Kalau kami jumpa di jalan kami nggak tahu mau nyapa siapa namanya. Saya perkenalkan, saya Nurjana dari UKM dari Dapur Ana. Kita bergerak di bidang kuliner. Makanya saya bilang tadi sebenarnya yang saya tanyakan sudah diwakilkan sama Pak Is. Saya senang juga Pak. Cuma di sini yang mau saya bicarakan penambahan syarat aja. Bagaimana selaku pengusaha yang baru, bukan baru sudah berjalan, tapi dia pada saat itu sudah jatuh, dia terpuruk, tapi sekarang ini dia bangkit. Tapi karena ada permasalahan pembayaran di bank itu sendiri, mereka sudah pernah pinjam, tapi karena usaha mereka agak menurun, pembayaran agak macet. Sedangkan bank itu sendiri, kalau orang yang sudah macet itu akan dicoreng, tidak akan bisa. Tapi kan kalau bank sendiri sudah menutup bagi para pelaku yang sudah bermacet itu, mereka akan akhirnya berpinjau kemana, akan terpuruk lagi ya gitu Pak. Apakah dari pihak bank itu masih mau membina orang-orang seperti itu supaya tidak lebih terpuruk lagi dia mereka pinjau-pinjau itu nanti tidak mereka berusaha akan beralih ke situ. Saran saya, bisakah kembali dibina UKM yang sudah bermasalah Pak, jangan di blacklist, mohon dibantu.